Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamidin wa nashkurullaha syukran syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhi ukhti rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Ya. Kemudian tak lupa juga kita doakan salat serta salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para umat yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, akhi ukhti rahimakumullah jami'an, ismahli perkenankan saya Al-Faqir untuk mengajak antum-antum semua belajar bersama. Dan insyaallah taala hari ini kita akan belajar di kitab yang bernama Al-Adabu Al-Islamiyah, adab-adab keislaman. Dan insyaallah taala di sini di kitab ini ya keseluruhannya adalah menukil dari perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Ya, yang belum tahu, beliau Syekh bin Baz atau dikenal dengan Syekh bin Baz. Beliau adalah seorang ulama Saudi Arabia yang terkemuka. Beliau seorang yang faqih, ya. Dan beliau pun adalah seorang yang mulia, ya. Beliau pun adalah seorang yang menghafal Al-Qur'an. Kemudian juga beliau pun adalah seorang yang menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau pun adalah seorang mufti, ya, pemberi fatwa di Saudi Arabia. Ya, pada masanya Masya Allah beliau terkenal dan sebagai seorang yang alim. Kemudian beliau pun terkenal sebagai orang yang zu akhlaqin, mempunyai akhlak yang mulia, ya, mempunyai akhlak yang mulia. Adakah di antara kalian yang tahu bahwasanya beliau pun mempunyai kekurangan? Ya. Iya. Beliau mempunyai kekurangan. Apa itu? Beliau qadarullah tidak bisa melihat, atau mungkin kita katakan buta. Tapi dengan kebutaannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi beliau. Subhanallah, ya. Mungkin baik saja. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan, ya. Di sini kalimatun anil adabi ma'allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pasti ada. Betul, ya. Bagaimana itu? Ya, tentu kita mungkin sering mendengar adab kepada guru, ada adab kepada sesama, adab kepada bahkan adab kepada hewan pun ada. Ya, subhanallah. Bagaimanakah dengan adab kepada yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Pastilah ada. Mungkin akhi ukhti rahimakumullah taala, mungkin ada mungkin di sebagian dari antum semua yang telah mengetahuinya, mungkin ya sudah tahu, tapi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui ataupun sebagainya. Hanya kita belajar bersama saja di sini, ya, belajar bareng seperti itu. Mungkin ini juga adalah bentuk dari pengingat saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berikanlah pengingat, karena sesungguhnya pengingat itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, lanjut. Sini kita langsung sini. Fa'adhamal adabi wa ahammuhu wa aujabahu, ya. Beliau berkata rahimahullah taala, adab yang paling besar dan adab yang paling penting dan wajib kita ketahui adalah, ya, adab kepada Allah adalah ikhlasul ibadati lillahi wa tarki ibadati ma siwah. Ya, kita mengikhlaskan, kita menuluskan hati kita dalam beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Bukan karena kita apa saja, ya, bukan karena manusia, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin diperhatikan orang lain atau lain sebagainya, ya. Watarki ibadati masih, dan kita meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak beribadah kepada patung, kita tidak beribadah kepada pohon lah, atau kita tidak beribadah kepada batu lah, ataupun kita tidak beribadah kepada Allah dari tempat yang
dikeramatkan atau lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Seperti itu. Kemudian kenapa harus begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kata Allah Subhanahu Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan hewan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku semuanya, hidupku ya, wa mamati, dan matiku, itu untuk siapa? Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya Allah. Ya. Kemudian la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri. Kemudian akhi-ukhti rahimakumullah taala, perlu diketahui juga ya, lawan kata dari ikhlas ya, ataupun mungkin kita sering katakan tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Infiradallahi Subhanahu wa taala fil ibadah. Kita mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan lawan kata dari tauhid apa? Syirik, ya, kesyirikan. Dan akhi-ukhti Allah Subhanahu wa taala, semuanya kesyirikan ini adalah ya dosa yang paling besar. Kesyirikan ini adalah kesalahan yang paling besar, yang fatal. Maka hati-hatilah dengan kesyirikan, ya. Hati-hatilah dengan kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Ya, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun apa? Menjelaskan dan menerangkan di sini, innallaha, dilihat di ada bulat kecil, tanda bulat kecil, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya atau selain dosa syirik, may yasha, dengan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya. Seperti itu. Jadi hati-hatilah saudara dan saudariku semuanya tentang kesyirikan. Kenapa? Kita beramal, ya. Kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Kita sholat, kita ngaji, kita menurut aurat, ya. Kemudian kita, mungkin bagi yang mampu, kita berhaji, kemudian umroh, ya. Kemudian kita bersedekah, kemudian kita berzakat dan lain sebagainya, ya. Itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semuanya adalah perjuangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita capek? Pasti kita merasakan capek dalam beribadah, dalam beribadah kepada Allah, ya, mengorbankan badan kita, harta kita, ya, pikiran kita fokus hanya untuk Allah. Dan hati-hati apabila kesyirikan menghampiri kita, ataupun apabila kita melaksanakan kesyirikan walaupun hanya 1 menit saja, ataupun sedetik, atau berapapun itu, walaupun hanya sekali saja, hati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'alnahu haba'an mansura, ya, maka Allah akan menjadikan amalan-amalan kita sebagai debu yang berterbangan, tidak ada artinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka berbuat syirik, ya, berbuat kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka amal-amalannya dari yang dihitung dari awal balik kita capek kita, keringat kita, usaha kita dalam beribadah kepada Allah, untuk berharap kemuliaan, untuk berharap mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi naudzubillah misalnya kita berbuat syirik kepada Allah, maka amalan-amalan itu pun akan sirna, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian di antara adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu minal adabi ma'allahi taala al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kita mengimani,
ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Baik. Bagaimana caranya kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita beriman dan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam kitabnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, kita mengimani hal tersebut harus dengan qaidun atau harus dengan rumus, ya. Harus yang kita perhatikan yaitu adalah min ghairi tahrifin. Perhatikan di sini, min ghairi tahrifin, kita tidak boleh merubah makna dari nama Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Oke, kita rubah sajalah. Jangan seperti itu. Oh, berarti Allah bukan seperti itu. Kita rubah saja. Itu tidak boleh wala ta'tilin atau mentakjilkan, menafikan tidak. Allah tidak punya nama seperti ini. Allah tidak punya sifat seperti ini. Bukan. Itu tidak boleh. Kemudian wala takyifin, dan kita juga tidak boleh bertanya. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Oke, kita tidak boleh bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana ini. Bukan. Ya, bukan itu kewajiban kita. Kewajiban kita adalah apa? Mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ya, cukup sudah kita meyakini saja. Ya, seperti itu. Kemudian wala tamtsilin, dan kita juga tidak boleh menyerupakan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Tangannya seperti makhluk. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Na'udzubillah. Ya, walillahil matsalul a'la. Ya, tidak boleh kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluknya. Seperti itu. Ya. Di sini disebutkan wala tamtsilin kal istiwa wa nuzul wa dhahak. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat istiwa, nuzul, ya, turun, dhahak, Allah pun tertawa, dan ridha, wal ghadab, marah, dan sebagainya. Itu semuanya patut kita tetapkan, ya, dengan cara beriman, meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat tersebut, ya, tanpa adanya tadi perubahan ataupun penafian, menafikan, ya, ataupun bertanya bagaimana, ya, ataupun menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah serupa, ya, tidaklah serupa nama-nama Allah dan sifatnya dengan segala sesuatu dari para makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian kita tutup juga dengan perkataan beliau di sini, wa 'alal jami', ya, wa 'alal jami' ittiba'ul Qur'anil Karim wa tamassuku bihi wal hadru mimma yukhalifuhu ma'atiba'is sunnati wa ta'dhimiha. Jadi wajib bagi kita semua untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim, apa-apa saja yang Al-Qur'an perintahkan dan apa-apa saja yang Al-Qur'an larang bagi kita, utamassuku bihi, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai prinsip hidup kita, wal hadru mimma yukhalifuhu, dan menjauhi segala sesuatu yang menyelisihinya, ma'atiba'is sunnati wa ta'dhimiha, dan kita juga wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya dan mengagungkannya. Ya, itulah kewajiban kita semua. Dan nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqal muslimina jami'an lil fiqhi fi kitabih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada semua kaum muslimin dimanapun berada, ya,
supaya dalam memahami Al-Qur'anul Karim wa sunnat Nabi dan dalam memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal istiqamah ala dinihi, dan supaya kita konsisten dan beristiqamah berada dalam lingkungan atau berdiri kokoh tegak ya di ajaran Islam ya. Kemudian al-hadr mimma yukhalifu min kulli ma yukhalifu syar'ahu ya, dan kita juga mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyelisihi syariat kita ya. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qarib, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mendekat dengan kita. Dan salatu wassalamu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim bi ihsanin, dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita dan para keluarganya, kemudian para sahabatnya dan para pengikutnya dengan setia berjalan di atas mereka atau berjalan di atas sunnah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun penjelasan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Kita sama-sama di sini saling belajar ya. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.